Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti tidak asing dengan satu kata, yaitu paranormal atau orang pinter. Banyak orang meyakini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang pinter tahu akan masa depan, tahu akan apa yang terjadi di masa-masa mendatang. Itu sebabnya tidak sedikit orang mendatangi paranormal demi mengetahui apa yang terjadi di masa depan mereka. Nah, kalau kita cermati lagi, maka sebenarnya paranormal itu tidak tahu dengan pasti masa depan seseorang. Kalau kita cermati, maka sebenarnya paranormal itu tidak tahu dengan pasti masa depan seseorang. Mereka hanya bisa meramal atau menduga-duga apa yang terjadi di masa depan seseorang dengan berbagai media, seperti melihat garis tangan, melihat bentuk tubuh, dan sebagainya. Intinya, mereka hanya bisa menduga-duga, artinya tidak tahu dengan pasti. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ada satu kata yang perlu kita amati kembali dari ayat ini Bapak Ibu, yaitu kata mengetahui. Ternyata Tuhan mengetahui masa depan kita, dan Tuhan berkata masa depan kita itu penuh dengan harapan. Jadi bukan cuma ada harapan, tapi penuh dengan harapan. Dalam terjemahan aslinya, kata mengetahui dalam ayat ini menggunakan kata yada. Yada artinya adalah mengetahui dengan pasti. Saya ulang, kata aslinya adalah yada, artinya mengetahui dengan pasti. Nah, apa perbedaan mengetahui masa depan dari paranormal dan mengetahui masa depan kita dari Tuhan? Apa bedanya? Paranormal dia tahu masa depan seseorang, tapi ayat ini juga Tuhan bilang, aku tahu masa depanmu penuh dengan harapan. Apa perbedaannya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Nah, kalau paranormal sekali lagi dia hanya bisa meramal atau menduga-duga, sedangkan Tuhan itu mengetahui dengan pasti akan masa depan kita. Jadi paranormal itu dia hanya bisa menduga-duga, tetapi Tuhan itu mengetahui dengan pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran apa yang saya mau seberangkan dari bagian ini? Kebenaran apa yang saya ingin seberangkan buat kita dari bagian ini? Berhenti berpikir bahwa Tuhan itu seperti paranormal. Berhenti berpikir bahwa Tuhan itu seperti paranormal. Tanpa kita sadari, seringkali kita melihat kondisi kita hari ini. Ketika kita melihat kondisi kita hari ini, ketika kita melihat kekinian kita dan mengingat firman Tuhan ini, kita mulai berpikir bahwa masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan hanyalah sebuah ramalan dan ada kemungkinan tidak terjadi. Ketika kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11, kita selalu berpikir Tuhan itu mungkin hanya meramal. Tuhan bilang masa depan saya penuh harapan, dan kita berpikir Tuhan hanya menduga-duga. Tetapi saya mau tegaskan lagi di pagi hari ini, saya mau teguhkan kita di pagi hari ini, jangan pernah ragukan ini. Tuhan itu bukan meramal masa depan kita, tapi dia tahu dengan pasti bahwa kita akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi, Tuhan tahu dengan pasti bahwa kita akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Tidak peduli dengan apa yang kita alami hari ini, tapi percayalah, masa depan kita yang Tuhan janjikan itu pasti kita alami. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meramal masa depan kita, tapi Tuhan pastikan masa depan kita bukan sebatas masa depan yang ada harapan, tapi penuh dengan harapan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati semua kita. God bless you.